Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada. Saat ini Anda sedang menyaksikan channel Apologetika Islam. Di mana di konten ini kita akan membahas terkait adanya pernyataan tudingan klasik yang ditudingkan yang disampaikan oleh sebagian orang-orang Kristen terhadap umat Islam. Namun sebelum kita mulai, silakan jika memang menurut Anda channel Apologetika Islam ini bermanfaat, isi-isinya mendidik dan menambah wawasan Anda, silakan dibantu subscribe, like, share, dan berikan komentar yang positif. Nah, terkait adanya tudingan yang klasik yang disampaikan oleh sebagian orang-orang Kristen, yaitu tentang ketidakpastian keselamatan di dalam agama Islam. Bagi mereka, bahwa di dalam Islam itu tidak ada kepastian sama sekali. Padahal, jika mereka mempelajari dengan baik-baik, yaitu Al-Quran misalnya, tentu saja banyak ayat-ayat yang mengisahkan tentang adanya janji-janji Allah. Barang siapa yang memang dia itu melakukan amal soleh, beriman, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga yang mengalir. Terkait adanya tuding-tudingan yang disampaikan oleh sebagian orang Kristen terhadap umat Islam, biasanya mereka akan menggunakan dua surat yang berbeda. Yang pertama, yaitu biasanya menggunakan surat Al-Fatihah. Di mana di dalam surat Al-Fatihah, mereka selalu mencibir dan menyatakan bahwa umat Islam itu tidak memiliki kepastian karena setiap hari terus memohon atau berdoa, tunjukilah kami jalan yang lurus. Terkait tentang hal itu, seharusnya mereka pun membaca ayat selanjutnya, bukan hanya sepenggal ayat, lalu mengabaikan ayat sebelum ataupun sesudahnya. Itulah pola-pola mereka diantaranya dalam menyesatkan umat Islam. Terkait tentang tunjukkanlah kami jalan yang lurus, seharusnya mereka itu membaca pada surat Al-Fatihah, yaitu ayat ke-7. Siapakah yang mendapatkan jalan yang lurus itu? Yaitu orang yang diberikan nikmat. Di mana mereka sendiri yang diberikan nikmat itu adalah diberikan hidayah oleh Allah untuk menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya. Dan di dalam surat tersebut ada ayat selanjutnya, yaitu berlindung dari orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Dan juga dari orang-orang yang sesat. Pertanyaannya, siapakah orang-orang yang dimurkai oleh Allah? Siapakah orang-orang yang sesat ini? Nah, dari adanya memohon itulah umat Islam di dalam sholatnya membaca surat Al-Fatihah. Terlebih memang di dalam sholat tersebut wajib sholat 5 waktu untuk membacakan surat Al-Fatihah selain di dalam melakukan sholat sunnah. Mengapa hal itu disampaikan? Karena umat Islam itu adalah manusia biasa yang ketika seseorang menjadi muslim bukan berarti dia itu terlepas dari dosa. Karena apa? Karena ada tanggung jawab moral yang harus dilakukan oleh seseorang yang telah menjadi seorang muslim atau telah masuk Islam. Ketika orang-orang Kristen menggunakan surat Al-Fatihah ayat 6, selalu menyinyir bahwa umat Islam selalu berdoa sepanjang waktu setiap hari meminta agar ditunjukkan jalan yang lurus. Mereka membuat framing, mereka membuat asumsi bahwa umat Islam belum mendapatkan sama sekali keselamatan. Padahal jika teman-teman khususnya pihak Kristen sendiri membaca berbagai ayat Al-Quran di dalamnya, Anda pun akan bisa dengan mudah mendapatkan adanya ayat-ayat terkait adanya jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang beriman dan melakukan amal soleh, mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Nah, terkait dalil-dalilnya, di antaranya Anda bisa membaca, yaitu di dalam surat Al-Maidah misalnya, di mana dalam surat Al-Maidah ayat 9, di sana Anda bisa membaca bahwa orang-orang yang beriman dan beramal soleh Allah telah menjanjikan, yaitu adanya ampunan dan pahala yang besar. Sedangkan pada ayat ke-10-nya Allah telah menjanjikan bahwa orang-orang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami itu masuk neraka tentu saja.
orang-orang beriman dan melakukan amal soleh akan masuk sebaliknya, yaitu ke dalam surga. Apakah itu cukup? Mungkin bagi Anda tidak cukup. Silakan Anda membaca pada surat An-Nisa, yaitu ayat ke-13, di mana di sini dinyatakan, itulah batasan-batasan hukum Allah. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan dimasukkan oleh Allah. Di mana di dalam surat An-Nisa ayat 13 sendiri, Allah berjanji bahwa barang siapa yang taat kepada Allah dan kepada Rasul-Nya, mereka akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah. Di sini dimaksud amal soleh, yaitu di mana mereka sendiri memiliki niat yang ikhlas. Apa yang mereka lakukan itu karena Allah, lillah. Dan apa yang mereka lakukan itu tidak cukup saja dengan niat itu karena Allah, melainkan pula apa yang mereka lakukan harus sesuai dengan syariat, harus sesuai dengan sunnah Nabi. Di antara dua itu ternyata salah satunya tidak ada, ya tentu saja bukan amal yang soleh. Ya tentu saja amal yang soleh itu adalah beres niatnya, beres pula apa yang dilakukannya, tidak menyimpang dari agama. Itu teman-teman jawabannya terhadap tudingan yang pertama. Tudingan yang kedua terkait adanya yang disampaikan oleh sebagian orang Kristen terhadap umat Islam, yang mereka sendiri memberikan asumsinya bahwa di dalam agama Islam tidak ada kepastian keselamatan. Biasanya mereka menggunakan surat dari Maryam ayat ke-71. Padahal mereka lupa bahwa di dalam ayat ke-72-nya Allah menyelamatkan. Allah menyelamatkan orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim sendiri di dalam neraka. Terkait tentang hal itu, tentu saja siapapun orang bisa mendatangi sesuatu. Tetapi ketika mendatangi sesuatu belum tentu dia itu masuk. Saya kasih analogi, ketika saya mendatangi klub malam, apakah bisa dikatakan bahwa saya telah masuk klub malam pula? Belum tentu. Siapapun yang mendatangi suatu tempat, belum tentu tempatnya itu dia masuki. Termasuk pula terkait adanya permasalahan di sini, yaitu pada surat Maryam ayat 71. Siapapun telah ditetapkan untuk mendatangi, yaitu neraka. Tetapi tidak semua manusianya itu akan masuk neraka. Di sini ada pengecualian, yaitu pada ayat ke-72, di mana Allah akan menyelamatkan orang-orang yang beriman dan membiarkan orang-orang yang zalim untuk masuk neraka. Terkait tentang adanya tudingan yang disampaikan oleh sebagian orang-orang Kristen dalam upaya mereka membuktikan adanya ketidakpastian keselamatan di dalam agama Islam, khususnya di dalam Al-Quran, tentu saja apa yang mereka tudingkan selama ini itu tidak memiliki dasar sama sekali, dan itu berbeda sekali dengan apa yang disampaikan atau diklaim di dalam Kristenan. Terkait dalam Kristenan sendiri, kita selalu mendengar, khususnya dari pihak Muslim, ada sebagian orang Kristen yang menyatakan bahwa siapapun yang meyakini Yesus sebagai jalan kebenaran pasti masuk surga. Padahal Yesus sendiri hanyalah jalan, dan jalan bukanlah sebuah tujuan. Sedangkan terkait adanya keyakinan mereka mengenai doktrin keselamatan, menurut Kristen pun berbeda pula. Lalu pada aliran yang lain pun ada yang meyakini iman itu tidak cukup, harus saja melakukan adanya perbuatan yang sesuai Alkitabiah. Itu pun tidak cukup, teman-teman. Ada dari pihak Katolik pun, misalnya Katolik Barat, bahwa ajaran yang benar itu adalah gereja yang ada di dalam gereja Katolik. Sedangkan di dalam Islam, siapapun muslimnya, dimanapun dia berada, pasti meyakini adanya keselamatan di dalam Islam. Sedangkan jika Anda bertanya kepada orang-orang Kristen, beda denom, beda aliran, beda orang Kristennya, maka Anda akan mendapatkan perbedaan jawaban terkait adanya keselamatan di internal mereka. Itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Semoga sedikit banyaknya bermanfaat. Maaf jika sekiranya ada salah-salah kata. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.